Ya, emas sejauh ini sudah bergerak sampai level 2025 atau 2025, menjauhi level resisten dari triangle yang sampai detik kemarin kita sempat waspada karena sempat mengira terjadi penurunan ataupun terjadi penembusan level support. Dan di hari Senin kita sempat sampaikan bahwa itu adalah false breakout atau potensi false breakout karena posisinya bisa saja rebound atau bahkan ditutup kembali di dalam zona triangle. Dan apa yang terjadi? Itulah betul-betul yang terjadi kemarin. Nah, sementara untuk crude oil ataupun pound sterling ternyata sama sekali tidak berhasil untuk menjangkau level tertinggi berikutnya. Walaupun secara spesifik setidaknya pound sterling mendapatkan arus positif di mana dia sempat tertahan di level 1.2440-an dan ternyata yang kita lihat adalah dia berhasil tembus dan sampai ke level 1.2520. Ini cukup menarik teman-teman. Apakah kita akan dapatkan pound sterling di level 1.26 minggu ini? Bisa saja kalau misalkan kita asumsikan tidak ada potensi yang mencurigakan dari data November. Dan termasuk crude oil, kita berharap level 82, 84 itu adalah level resisten, dua level resisten yang cukup kuat teman-teman. Jadi kita akan lihat dari sisi teknikalnya apakah masih memungkinkan untuk melakukan apa tidak. Tapi sebelum itu kita lihat terlebih dulu dari US dollar dan juga US Treasury yield. Ya, kita langsung tertuju kepada US dollar terlebih dulu di grafik daily. Ternyata benar-benar ditutup dengan level ataupun candlestick merah yang artinya melanjutkan penurunan. Kemarin kita sudah sempat sampaikan potensi tersebut dikarenakan munculnya level rejection yang cukup kuat di sini sehingga kita memprediksikan kemungkinan bisa saja tembus di bawah 101.92. Ya, sampai saat ini US dollar sendiri berada di 101.568. Nah, permasalahannya adalah apakah dia akan lanjutkan penurunan sampai level 100.80-an? Mungkin ya, kita akan tandai saja ini sebagai level support berikutnya yang sangat wajar untuk ditembus. Tapi kalaupun tidak, maka mungkin saja dia kembali ke level 101.92. Yang terpenting adalah data nanti malam. Itu akan menjadi jembatan untuk non-farm payroll ke depan. Ya, artinya masih ada 2 hari ke depan, tapi karena kecurigaannya adalah market libur di hari Jumat, saya rasa kemungkinan market akan volatile, akan memanfaatkan semua volatilitas itu di malam ini atau maksimum di hari esok. Kemudian kalau kita perhatikan di grafik H4, kelihatannya juga levelnya sudah ambruk, sudah pecah. Ya, lagi-lagi ini sama halnya dengan apa yang kita perkirakan kemarin, bahwasanya kecenderungan untuk terjadinya rejection saat dia gagal untuk tembus level resisten garis hitam. Lalu kemudian ternyata dia berhasil tembus level 101.92. Nah, ini ternyata area yang kita tandai ya. Jadi so far dia tertahan di area tersebut. Jadi sangat wajar kalau dia mantul dulu atau rebound dulu. Lalu kemudian nanti malam mungkin saja dia terjadi penurunan lebih lanjut kalau data ekonominya ternyata rilisnya relatif lebih lemah. Tapi hati-hati, bisa saja dia melanjutkan rebound naik ke level 102.58 kalau ternyata ADP mengejutkan pasar dengan data yang lebih tinggi seperti bulan lalu. Dan itu sangat normal untuk terjadi. Walaupun tidak bisa menjadi jaminan bahwa non-farm payroll-nya akan tetap juga ikut menguat ya. Jadi kita tetap bisa harapkan di sini akhirnya mungkin saja barulah nanti mungkin saat non-farm payroll atau after non-farm payroll dia akan mulai penurunan. Karena US dollar pun akan mulai tutup ya. Jadi di hari Jumat dia akan tutup dan kita tidak akan lihat reaksi saat non-farm payroll. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari US Treasury yield-nya yang juga mulai penurunan ya, confirm ini membuat potensi 3,291% untuk dilirik kembali. Tapi hati-hati juga, ini adalah level-level support yang cukup kritikal. Nah, terkait dengan hal tersebut, berarti kalau kita perhatikan di sini pun sama, potensinya bisa saja terjadi kenaikan lebih dulu, lalu kemudian diharapkan rejection terjadi. Nah, masalahnya apakah rejectionnya ini akan jauh lebih kuat, lalu kemudian menekan lebih kuat sampai di bawah 3,291, kita belum tahu ya. Nah, lalu kemudian di grafik daily-nya juga sama ya. Kalau kita lihat ini berarti penurunannya sama dan ya mungkin saja kita tinggal tunggu pecah atau tidak level 3,319. Kenapa? Karena kita memperkirakan ini dalam fase pergerakannya adalah head and shoulder. Ya, ini secara spesifik ya, head and shoulder yang cukup menarik. Jadi kita andalkan apakah dia bisa mengalami penurunan apa tidak. Ya, berarti kita akan kembali ke outlook dari
gold terlebih dulu. Posisinya grafika 1 cukup menggembirakan, tapi kita flashback lebih dulu dengan grafika 4 apa yang terjadi. Kemarin kita sudah sampaikan apa yang terjadi di hari Senin, meskipun sempat terjadi penurunan, ternyata itulah dianggap false breakout karena dia jelas kembali ke dalam zona triangle. Ya, sejak dia kembali di zona triangle ini, kita juga sempat sampaikan, Anda bisa switch strateginya menjadi buy kalau dia tembus kembali level 1975, dan itu yang terjadi secara bertahap. Dia naik, lalu kemudian terkoreksi pun sama dengan apa yang kemarin kita harapkan di level kurang lebih 1975, 1977, level buy-nya pas, lalu kemudian turunnya pun pas, dan akhirnya dia terdorong naik dan tembus level 1990-an. Ya, congratulations untuk Anda yang sudah menyimak video secara detail, bahkan dari sejak hari Senin live streaming, dan juga uraian dari 5 menit belajar trading tentang symmetrical triangle. Ya, ini berarti kondisinya teman-teman. Selanjutnya apa? Yang akan terjadi adalah kita tinggal tunggu terkait dengan level. Ya, kita bicara tentang targetnya, ya. Targetnya ini, kalau kita bicara tentang symmetrical triangle, berarti kita harus lihat dari ketinggian, ya, ketinggian. Kebetulan di sini kita sudah ukur, jadi ketinggian yang dimaksud adalah base-nya itu adalah di sini. Nah, berarti kalau kita ambil, ini adalah ditarik di level yang sama saat terjadi penembusan. Yang kita dapatkan adalah level 2066 sebagai target utama. Tapi, ingat, di materi 5 menit belajar trading, kita mendapati bahwa kenyataannya dalam prakteknya symmetrical triangle itu adalah pola yang paling lemah dan belum tentu akan mencapai target utama. Jadi target utama 2066, mungkin saja target yang bisa dibilang terdekat adalah 2040-an. Dan itu tercermin dari level historical price. Kalaupun kita lihat yang pernah tercipta itu adalah di level 2049. Kita merujuk kepada kondisi di 9 Agustus 2020, ya 2049.60. Jadi arealnya cukup dekat di situ. Jadi kita tandai saja potensi yang bisa terjadi. Di satu sisi kemarin kita sudah sempat sebutkan ada peluang untuk terciptanya yang kita sebut sebagai kondisi ataupun posisi dari ya cup and handle. Ya tentunya Anda masih ingat, ini yang kita curigai pertama dari terdeteksi dari RSI. Kemudian inilah bagian cup-nya, ya kita harapkan naik lebih tinggi. Sementara kalau di bagian harga, itu kecenderungannya tidak terlalu ideal, karena posisinya, ya kita meragukan ya, karena mangkuknya tidak terlalu mulus. Tapi it's okay, karena itu didukung oleh RSI, saya rasa itu yang sangat potensial untuk terjadi. Jadi uptrendnya masih tetap ada, dan bullish candle ini sangat mendukung untuk pola kenaikan lanjutan. Anda tinggal hitung saja, seperti biasa, long white candle, Anda hitung 50% real body-nya berapa, kemudian level low itu akan menjadi patokan apakah tren penurunannya menjadikan reversal apa tidak. Selama dia tidak turun di bawah level terendah kemarin, yaitu di level 1976, berarti kita masih tetap dalam jalur pendakian ataupun kenaikan. So, kembali di grafika 4-nya, saya lebih berharap kondisinya kita asumsikan saja karena dia sudah mengalami kenaikan seperti ini. Pilihannya hanya 2, opsinya hanya 2. Apakah dia langsung ngegas untuk mencapai targetnya 2049 ataupun 2066, atau bisa saja dia justru mengalami koreksi terlebih dulu. Nah, koreksi ini kita bisa andalkan level 2009 sebagai level support yang terbaru karena sebelumnya berperan sebagai resisten, atau maksimum di area pullback yang kemungkinan ada di kisaran 1990-an, 1995. Ya, jadi kalaupun misalkan diasumsikan skenario pertamanya koreksi sampai level 2009, kemudian skenario-nya adalah dia rejection dan kembali dalam kondisi rally. Atau skenario berikutnya, penurunan masih bisa berlanjut sampai level 1990-1995, baru nanti dia setelah pullback selesai, dia beranjak mengalami kenaikan kembali. Jadi itu semua tergantung kepada data ekonomi Amerika nanti malam dan juga besok malam. Termasuk juga mungkin bisa berakibat yang cukup baik terhadap non-farm payroll atau after non-farm payroll karena market emasnya libur. Nah, di grafika 1 untuk hari ini, kita cukup melihat dari Fibonacci retracement saja. Saya tarik dari level terendah 1976 sampai tertinggi 2024, teman-teman. Ya, walaupun sampai saat ini ternyata dia sedang berusaha untuk tembus. Ya, ini ada sedikit tail di atas 2025, tapi dia tetap di bawah. Jadi kita tetap asumsikan bahwa ini masih tetap dalam koridor correction. Ya, normalnya, ekspektasi normalnya adalah seperti ini, teman-teman. Yang kita harapkan sebetulnya dia terjadi koreksi, entah itu ke level 23.6% atau bahkan ke level 38.6%.
tapi karena ada level tengah, level antara, dan itu adalah level support yang menurut saya adalah cukup efektif 2009-2010. Jadi kita asumsikan ekspektasinya turun sampai 209 atau 2012, kemudian dia rebound, barulah dia lanjutkan kenaikan. Atau skenario kedua, kita bisa andalkan mungkin saja di area golden area yang kebetulan dia ada di kisaran 50% dan 61,8%. Tapi sebelum itu ada level 2002. Anda bisa memanfaatkan itu atau Anda langsung fokus ke level kisaran 50% dan 61,8%. Itu berarti ada di kisaran 2000 ataupun 1995. Saya asumsikan ada di tengah-tengah sini, berarti kisarannya mungkin 1995, 1998. Anda boleh lakukan buy di situ idealnya. Lalu kemudian stop loss-nya itu harus Anda simpan di bawah 61,8%. So, harus diingat teman-teman, 61,8% adalah menjadi pemicu untuk perubahan tren. Jadi selama dia tidak ditembus, Anda masih tetap lakukan buy. Pilihannya tadi yang saya bilang, apakah di posisi pertama 209 ataupun 211 gitu ya, kisaran area tersebut, atau maksimum di area golden area. Ya, tapi dengan stop loss idealnya di bawah 61,8%. Oke, kemudian alternatif terakhir, opsi terakhir adalah kalau terjadi penembusan, yaitu level ini, 0%. Jadi kalau dia betul-betul langsung tembus, teman-teman boleh langsung follow buy saja dengan potensi target terdekat 2030 ataupun bahkan 2049. Ya, itu kemungkinan bisa terjadi. Artinya di sini kita bisa saja mengantisipasi market merespon potensinya menjelang atau sebelum NFP. Lalu kemudian setelah atau NFP itu kemungkinan terjadi koreksi. Dan itu bisa terjadi minggu ini atau mungkin di hari Kamis. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari pound sterling, dia terjadi kenaikan kembali dan sudah mulai mendekat ke level resisten dari trend channel. Yang trend channelnya adalah mengalami kenaikan. Jadi ini adalah sinyal uptrend. Lalu kemudian ekspektasi saya adalah posisinya dia turun. Nah turunnya ini bisa dua teman-teman. Hanya ke level 1.2440-an, karena memang itu adalah level resisten sebelumnya, atau bisa saja sampai level 1.2341. Cukup dalam ya, dan ini tergantung dari data ekonomi nanti malam sebetulnya, karena otomatis pound sterling masih tetap bergantung kepada US dollar. Tapi siang ini, atau sore ini, kalau tidak salah ada data service PMI juga dari Inggris, jadi kita perhatikan saja lebih dulu. Kalau ternyata datanya tidak terlalu menggembirakan atau mengecewakan, ya bisa saja dia melorot kembali di bawah 2400. Anda boleh follow buy di situ atau tunggu sampai nanti malam data ADP dari Amerika. Ya, ini adalah skenario yang bisa terjadi. 2 poin yang bisa terjadi. Kemudian kalau kita perhatikan lagi dari grafik daily-nya cukup meyakinkan karena dia sudah tembus di atas level resisten yang ditunggu-tunggu, dan itu berarti secara wajar kita bisa berharap ke level 1.266-an untuk berikutnya teman-teman. Ya mungkin saja bukan hari ini, tapi mungkin hari Kamis atau bahkan hari Jumat. Lalu kemudian kita beralih kepada crude oil yang ternyata sangat bandel. Meskipun ada gap yang masih cukup besar yang tidak bisa atau belum ditutup, ternyata dia berhasil mengalami kenaikan lagi dan dia sudah berada di ambang pintu 80-an ya. Jadi dia tetap berada di situ dan berarti proyeksinya harusnya ke 82. Tapi kita akan lihat so far 81 masih cukup bandel juga, cukup sulit juga untuk ditembus. Dan juga ada potensi koreksi kalau kita lihat dari kondisi RSI yang sudah overbought. Jadi hati-hati, yang saya harapkan sebetulnya potensinya normalnya adalah koreksi terlebih dulu. Walaupun koreksi kali ini mungkin bisa dibilang mungkin relatif terbatas, tapi kita tinggal tunggu saja dengan data ADP nanti malam ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari kondisi daily-nya, memang masih cukup menarik ya di sini. Saya tidak tahu apakah ini akan terjadi penembusan langsung atau tidak, tapi saya agak curiga ya, agak curiga. Mengingat level ini cenderung kuat, jadi kita belum lihat penembusannya. No, kita belum akan melihat penembusan di atas 8283. Saya lebih curiganya adalah terjadi koreksi lebih dulu. Dan kalau memang ternyata data ADP mengejutkan, berarti itu sangat wajar untuk mengalami koreksi yang kita butuhkan. Tapi kalaupun tidak, Anda lagi-lagi Anda boleh follow buy saat dia betul-betul tetap bertahan di atas level 80. Dan kali ini pun atau pagi ini pun kita sempat memberikan rekomendasi adalah melakukan buy di kisaran 80.20-an. Jadi saya ambil koreksinya tipis saja di situ untuk potensi target ke level 81 atau bahkan 82. Tapi hati-hati, di 82 dan 84 itulah level strong resisten. Kemungkinannya bisa saja terjadi pembalikan ataupun penolakan.
ya. Jadi kemungkinan itu yang akan kita lihat dari sisi pergerakan market. So, untuk kali ini semuanya akan tertuju kepada data ADP dan juga ESM Service PMI dari Amerika. Jadi semuanya bisa saja kembali lagi. Kalau kita kaitkan dengan korelasi, mungkin nggak marketnya bergerak lebih dulu sebelum NFP? Saya rasa dengan data menumpuk di hari Rabu bisa saja, dan akhirnya di hari Kamis kita hanya akan mendapatkan potensi koreksi karena diperkirakan data klaim pengangguran mingguan bisa saja mengalami penguatan kembali. So, hati-hati teman-teman, volatility diharapkan akan jauh lebih tinggi di hari ini ketimbang besok atau bahkan di hari Jumat, karena Jumat praktis hanya ada market forex saja.